dugaan ijazah palsu ini untuk menyelesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab tentang proses hukum, mengungkap, memastikan kebenaran apakah ijazah yang disebut-sebut sebagai ijazah palsu itu secara hukum harus dinilai, harus dibuktikan bahwa dia asli dan sah atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan putusan eksepsi yang dikabulkan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa, di satu pihak dari segi terdakwa hal yang menggembirakan, tetapi dari segi tuntutan masyarakat agar melalui kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi, masyarakat ingin melihat bagaimana pembuktian tentang keabsahan dan keaslian ijazah Jokowi dalam perkara pencemaran nama baik ini diproses dan diperiksa di dalam suatu persidangan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan transparan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kalau dilihat dari kepentingan masyarakat, maka putusan eksepsi ini sebetulnya sebuah lonceng kematian dari keinginan masyarakat untuk mengetahui, memastikan secara hukum benarkah ijazah ini palsu. Tetapi bagi TAKA, kami tetap berkomitmen untuk tetap fokus kepada upaya untuk mengungkap secara hukum apakah ijazah Jokowi yang disebut palsu ini terbukti secara hukum atau tidak. Karena sampai dengan detik ini berbagai upaya yang dilakukan justru kandasnya di meja hijau. Tetapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tema konferensi pers kita pada siang hari ini dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis atau disingkat TAKA meneguhkan komitmen menuntaskan perjuangan bongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Mengapa tema ini adalah meneguhkan komitmen? Karena dalam perjalanan TAKA 1 tahun lebih banyak dinamika terjadi, ya. Antara lain sejumlah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh 1-2 anggota atau teman-teman kita di dalam tim, dilakukan secara tidak etis, memecah belah, kemudian lari meninggalkan tanggung jawab. Juga pengaruh dari sejumlah pihak luar agar TAKA tidak melakukan advokasi membongkar ijazah palsu ini sebagaimana kita lihat selama ini secara efektif dan sukses dilakukan oleh tim non litigasi di bawah koordinasi Ustadz Ahmad Kosinudin yang berhasil membawa isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini menjadi isu nasional bahkan internasional. Dunia ikut menyoroti apa yang terjadi dan dilakukan oleh tim advokasi dalam upayanya untuk mewakili kepentingan masyarakat yang ingin tahu bagaimana negara kita begitu besar, negara hukum, kemudian selama 10 tahun presidennya disebut-sebut menggunakan ijazah yang diduga palsu, dan negara sama sekali tidak berdaya menghadapi dugaan ijazah palsu ini untuk menyelesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab tentang proses hukum, mengungkap, memastikan kebenaran apakah ijazah yang disebut-sebut sebagai ijazah palsu itu secara hukum harus dinilai, harus dibuktikan bahwa dia asli dan sah atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan putusan eksepsi yang dikabulkan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa, di satu pihak dari segi terdakwa hal yang menggembirakan, tetapi dari segi tuntutan masyarakat agar melalui kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi, masyarakat ingin melihat
bagaimana pembuktian tentang keabsahan dan keaslian ijazah Jokowi dalam perkara pencemaran nama baik ini diproses dan diperiksa di dalam suatu persidangan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan transparan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kalau dilihat dari kepentingan masyarakat, maka putusan eksepsi ini sebetulnya sebuah lonceng kematian dari keinginan masyarakat untuk mengetahui, memastikan secara hukum benarkah ijazah ini palsu. Tetapi bagi TAKA, kami tetap berkomitmen untuk tetap fokus kepada upaya untuk mengungkap secara hukum apakah ijazah Jokowi yang disebut palsu ini terbukti secara hukum atau tidak. Karena sampai dengan detik ini berbagai upaya yang dilakukan justru kandasnya di meja hijau. Tetapi itu bukan langkah terakhir. Kami akan tetap berjuang TAKA dengan jumlah yang mungkin akan makin besar. Walaupun ada upaya dari beberapa pihak untuk memecah belah, bahkan menegasikan peran TAKA selama ini, tetapi kami berkomitmen bahwa TAKA tetap jalan karena perjuangan memenuhi tuntutan masyarakat itu adalah jauh lebih besar. Karena itu sehubungan dengan dinamika yang sebagaimana sudah disebutkan oleh koordinator non litigasi dan juga menyambung puisi tadi sangat bagus, saya pikir kita masuk saja kepada membacakan beberapa poin tentang komitmen meneguhkan sikap perjuangan membongkar kasus ijazah palsu sebagai berikut. Pertama, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selanjutnya disebut TAKA atau tim advokasi, dibentuk untuk melaksanakan amanah dalam deklarasi perjuangan di Aula DHN 45 Gedung Juang Jakarta pada tanggal 30 April 2025 silam, yakni untuk mendampingi, membela, dan turut memperjuangkan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, sekaligus untuk mendampingi dan membela sejumlah akademisi dan dan aktivis yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Amanah dimaksud bukanlah semata amanah dari klien atau individu tertentu, melainkan amanah dari seluruh tokoh, akademisi, dan aktivis yang hadir dalam deklarasi perjuangan, yang hakikatnya juga amanah dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo segera dituntaskan secara hukum agar dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi generasi selanjutnya, sekaligus membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari legasi hitam pernah dipimpin presiden selama 2 periode dengan ijazah yang diduga palsu. Kedua, tim advokasi sejak awal telah menetapkan sejumlah strategi dan teknis perjuangan yang dibangun di atas kejujuran, amanah, bersikap teguh dan konsisten mengungkap kebenaran serta tidak pernah mengambil jalan kompromi dengan kebatilan. Dengan kebatilan. Setiap narasi yang disampaikan kepada publik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada agenda wawancara dengan berbagai media, baik media lokal maupun media nasional, diskursus sosial media, menghadiri undangan podcast, membuat konferensi pers, rilis media, siaran pers, pernyataan hukum, dan berbagai tindakan komunikasi publik lainnya, semuanya dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan rapat tim advokasi. Jadi bukan kita jalan sendiri-sendiri, semua berdasarkan rapat tim advokasi bersama klien. Ketiga, tim advokasi tidak pernah direpresentasikan oleh sosok atau individu tertentu. Tidak pula diperuntukkan untuk membela kepentingan individu atau tokoh tertentu. Setiap anggota tim advokasi berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili tim advokasi. Tujuan utama tim advokasi selain membela klien dari ancaman kriminalisasi adalah untuk membela kepentingan publik, yakni kepentingan seluruh rakyat Indonesia
yang ingin kasus ijazah palsu Jokowi segera dituntaskan secara hukum agar dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi generasi selanjutnya, sekaligus untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari legasi hitam pernah dipimpin presiden selama 2 periode dengan ijazah yang diduga palsu. Keempat, sejak dibentuk tim advokasi beragontakan sejumlah advokat yang berkomitmen untuk mengawal kasus sampai tuntas. Lebih dari 60 advokat terlibat dalam tim ini, di antaranya 1. Petrus Yunus, 2. Ahmad Kosinudin, 3. Dr. Amir Samsudin, 4. Dr. Herman Kadir, 5. Almarhum Dr. Samsul Jalal, 7. Dr. Ahmad Yani, 8. Mehdi Juniarto, 9. Baharul Zaman, 10. Kurnia Tri Royani, 11. Juju Purwantoro, 12. Azam Khan, 13. Untung Susiasi, 14. Firka Dewi, 15. Muhammad Samsul Jalil, 16. Yasin Hasan, 17. Sugeng Martono, 18. Muhammad Iryadi, 19. Khairul Anwar Silalahi, 20. Kartika Purwanasari, 21. Asparandi Piliang, 22. Paulette Jamie S. Mokolensang, 23. Gufoni, 24. Fajar Gora, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan Samsir Jalal.